Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daya Kusmawadani dengan NIM 23560101111 Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih vektor itu dan bagaimana kita menggunakan vektor. Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini langsung muncul pengertian vektor. Sebelum kita masuk ke pengertian, ini sedikit fun fact aja bahwa vektor itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya vektor itu dibuat apa sih dan apa pentingnya kita belajar vektor? Nah, di HP teman-teman semua pasti ada dong yang namanya GPS. Atau biasanya kita manggilnya tuh arah mata anginnya dari HP gitu kan. Nah, itu tuh dari vektor loh teman-teman. Jadi kita itu menggunakan GPS atau Global Positioning System itu tuh dari penerapan vektor. Nah, makanya vektor ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Kita langsung masuk ke pengertian vektor ya. Jadi, apa sih vektor itu? Vektor adalah suatu kuantitas atau besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, jadi kita di sini menekankan dua hal, bahwa vektor itu mempunyai besar dan arah. Nah, faktor dalam fisika itu merupakan salah satu dari jenis besaran selain besaran skalar. Nah, jika besaran skalar itu isinya seperti uh, panjang, luas, volume, suhu, nah dari faktor itu ada kecepatan, percepatan, dan medan magnetik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di vektor ini kita tuh menekankan bahwa dia itu memiliki arah seperti itu. Yang membedakan dia dengan besaran skalar yang lain, vektor itu mempunyai arah. Nah, seperti itu. Secara grafis, suatu vektor ditunjukkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah. Di sini kita singgung lagi, kita tekankan lagi bahwa vektor itu adalah sebuah potongan garis yang memiliki arah. Nah, kita bisa lihat pada gambar itu ada contoh vektor A menuju B yang akhirnya disebut sebagai vektor A. Kenapa kok bilangnya A menuju B? Karena kita itu melihat dari titik awalnya kan itu di A ya. Kemudian dia tuh bergerak ke atas menuju titik B, makanya itu disebut vektor A menuju B sama dengan vektor A. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada bagaimana sih caranya kita membaca vektor. Nah, sebenarnya vektor itu dapat ditulis dengan berbagai cara, seperti yang tertulis di situ, ada A besar, B besar, kemudian ada garis seret atau garis panjang gitu di atasnya, atau mungkin bisa ditulis sebagai A kecil dengan panah ke atas, ke kanan, kemudian ada A kecil dengan garis seret di atasnya, dan bisa disebut sebagai vektor A saja, kayak A kecil gitu. Tapi yang umum kita jumpai itu kan pasti A besar, B besar, kemudian ada garis panah di atasnya kan, atau enggak gitu misalnya kita C besar, D besar, jadi vektor dari arah dari titik C menuju titik D, seperti itu. Nah, panjang vektor juga dapat ditulis dengan berbagai cara seperti ya, jadi yang membedakan antara penulisan vektor dengan panjang vektor itu di panjang itu ada kayak kurungnya gitu teman-teman. Jadi sebelum huruf dan setelah huruf terakhir itu ada garis seret gitu, garis seret yang menutup atau yang mengunci jadi dua huruf tadi seperti itu. Kita lanjut kepada vektor satuan. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian vektor satuan, sebenarnya vektor itu ada beberapa jenis teman-teman. Kalau kalian sudah tahu, itu tuh ada 4. Yang pertama ada vektor 0, vektor posisi, vektor satuan, dan vektor basis. Jadi vektor 0 dulu ya. Vektor 0 itu apa sih? Jadi vektor 0 itu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Jadi gimana tuh maksudnya? Panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Berarti dia ini ada atau tidak ada sebenarnya. Nah, karena dia itu di antara ada dan tiada, makanya dia dipanggil vektor 0. Karena panjangnya 0, berarti dia tuh kayak berada di tengah-tengah sumbu gitu teman-teman. Kalau bisa dibayangin ya, berarti 0,0 gitu. Berarti kan 0,0 kan X-nya 0, maaf, X-nya, iya benar, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti di mana? Tepat di sumbu kan. Nah, jadi arahnya juga nggak jelas gitu. Jadi makanya dia dipanggil sebagai vektor 0. Kemudian lanjut ke vektor posisi. Jadi apa sih sebenarnya vektor posisi itu?
faktor posisi itu awalnya titiknya, misalnya titik O gitu ya, itu tuh berada di 0,0. Kemudian titik ujungnya itu di suatu titik tertentu selain di titik O. Jadi kalau misalnya vektor 0 tadi kan ujung satu dengan ujung yang satunya lagi kan sama. Jadi 0,0 dan 0,0, makanya dia tuh antara ada dan tiada. Kemudian kalau si posisi sendiri, dia tuh awalnya mulai dari 0,0. Jadi X dan Y-nya itu di 0,0, tapi titik selanjutnya itu bebas. Kayak misalnya 0,1 atau mungkin 1,1, kayak gitu teman-teman. Terus kita lanjut ke faktor satuan. Jadi suatu faktor yang panjangnya satu satuan. Jadi sebenarnya kita langsung masuk ke slide aja ya. Jadi faktor satuan itu panjangnya satu satuan. Gimana sih maksudnya satu satuan itu? Jadi misalnya di sini ada titik 0,0 sampai titik 1,0. Nah, itu tuh titik satuan. Hampir mirip sama faktor posisi sebenarnya. Nah, eee, ini tuh bisa dilihat dari gambar gitu ya. Itu kan awalnya dia dari 0,0. Tapi sebenarnya ini bisa kok kalau misalnya 1,1 kayak gitu bisa. Cuman di sini contohnya kebetulan 0,0. Nah, itu kan, dia tuh pergi menuju yang J dulu ya. J itu kan sampai titik 0,1. Berarti dia, ke atas, kan X, Y kan, berarti dia tuh Y-nya yang satu. Kalau misalnya titik itu X-nya yang satu, makanya dia bergeraknya ke kanan. Terus kalau Y itu kan ke atas, karena, eee urutannya itu kan kalau misalnya kalian lihat, itu kan X, Y kan pasti. Jadi kita mendulukan sumbu X dulu, baru sumbu Y. Nah, di situ, di titik J pokoknya kan 0,0, abis itu dia ke atas, karena sebenarnya itu titiknya tuh 0,1, jadi dia bergerak ke atas. Nah, arah vektor I positif sesuai dengan arah sumbu X positif. Nah, arah vektor J positif sesuai dengan arah sumbu Y positif. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Kita tuh kembali ke prinsip awal ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah tahu kalau ke atas, ke kanan itu pasti positif, kalau ke bawah dan ke kiri itu pasti negatif. Jadi sebenarnya faktor itu sama kayak basic matematik itu. Lanjut, ke faktor basis ya tadi yang belum. Jadi faktor basis itu suatu faktor yang panjangnya satu satuan, tapi arahnya sesuai atau searah dengan sumbu koordinat, kayak gitu. Nah, di sini kita, dapat rumus nih, bagaimana sih cara menghitung panjang faktor. Ini tuh aku, menyajikan 2 rumus, maaf, di sini saya menyajikan 2 rumus. Di sini kan ada yang diketahui satu titik atau 2 titik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu titik, itu tuh kita pakai rumus yang pertama. Nah, kita langsung masuk di, vektor A sama dengan akar X kuadrat A ditambah Y kuadrat A. Nah, kalau misalnya kita mengetahuinya 2 titik, maka kita masuk ke rumus yang kedua. Nah, itu kan ada AB, AB, terus, panah atas gitu kan ke kanan. Kalau di yang pertama kan cuman satu huruf aja, karena emang dia satu titik. Nah, kalau 2 titik itu kan pasti kan, arahnya kayak dari A menuju B, kayak gitu kan. Misalnya C menuju D, E menuju F, seperti itu, teman-teman. Jadi itu bisa akar, pakai rumus bisa pakai akar XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke aljabar vektor. Nah, di sini aljabar itu kan seperti yang kita ketahui, aljabar itu penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Nah, di vektor itu juga ada seperti itu. Nah, kita tuh bisa melihat di gambar bahwa yang pertama ada kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor itu berarti vektor A dan vektor B itu sama. Kalau vektor negatif, vektor A dan vektor B itu arahnya tuh berlawanan. Jadi satunya ke atas, satunya ke bawah, ke sumbu sumbu Y yang bawah seperti itu. Jadi makanya dia negatif. Terus perkalian vektor dengan skalar. Habis itu ada lagi di sini penjumlahan vektor aturan segitiga, penjumlahan vektor aturan jajar genjang, dan penjumlahan vektor aturan poligon. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas waktu SMA kan. Kalau misalnya segitiga itu kita pakai dua vektor. Jadi kita tuh narik garis gitu kan. Yang garis hijau itu tuh kita narik garis antara vektor A dan vektor B. Makanya kita menyebutnya vektor A ditambah vektor B. Nah, itu akan muncul yang namanya hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B.
Kemudian kalau pakai jejar genjang itu sama aja, kita juga narik garis bantu, kayak yang di, gambar itu kan ada garis bantunya ya, seperti itu. Kalau poligon tuh, kita tuh, diberikan 2 atau 3 vektor gitu, makanya kita baru bisa pakai poligon. Jadi kalau misalnya 2 vektor aja, itu tuh kita pakai segitiga dan jejar genjang. Oke, kita akan lanjut maaf. Kita akan lanjut ke Latsol. Latsol yuk. Nah, di sini, saya sudah menyiapkan satu soal, langsung aja kita bacakan aja. Nah, di sini diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,-3,4. Berarti di sini ada 3 ya. Nah, ada X, Y, Z. Kemudian selanjutnya titik B 5,0,1 dan titik C 4,2,5. Tentukan vektor AB, B vektor BC, dan yang C vektor CA. Kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Nah, di sini, kayak gini teman-teman. Apa udah ada bayangan tadi? Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ke soal yang pertama, itu kan ada vektor vektor A menuju B kan. Berarti kita langsung masuk rumus yang kayak tadi teman-teman. Kita masuk ke rumus karena ini A menuju B, maka B min A. Gitu. Kalau misalnya B menuju C berarti C min B. Kalau C menuju A berarti A min C. Seperti itu. Nah, kita tuh harus memperhatikan plus minusnya juga. Jadi kalau misalnya kita nggak teliti atau langsung asal masukin aja, itu tuh bisa fatal banget salahnya. Kayak misalnya itu kan yang kita lihat YB min YA dikali C. Itu kan 0 min 3. Nah, kalau misalnya kalian agak terburu-buru nih ngerjainnya, terus kita lupa masukin minusnya, itu kan bisa jadi 0 min 3 jadinya. Jadi bukan 0 min 3. Jadi nggak positif kan tandanya. Jadi nggak hasilnya nggak bakal jadi 3. Hasilnya bakal jadi min 3 seperti itu. Oke, itu bisa dilihat. Kita tinggal masukin aja sebenarnya vektor itu. Kita masukin, kayak misalnya contoh, aku ambil yang pertama aja, yang A menuju B, itu kan ada X, B min XA dikali I, plus YA min YB min YA dikali J, plus ZB min ZA dikali K. Nah, kita masukin angkanya tadi, sesuai dengan koordinat yang tadi, berarti XA berapa? XA berarti XA berarti 2, XB-nya berapa? 5. Jadi 5 min 2 dikali I, kayak gitu. Terus YB-nya berapa? 0. YA-nya berapa? Min 3. Berarti 0 min 3 berapa? 3. Dikali C, 3C. ZB min ZA dikali K. Berarti 1 min 4 dikali K. Berarti berapa? Min 3. Min 3K. Nah, ini tuh bisa ditulis dalam bentuk matriks juga sebenarnya. Cuman saya nggak sempet input ke sini. Jadi itu tuh sebenarnya kalau saya kalian nulis matriks itu akan jadi satu kolom aja. Jadi 3, 3, kemudian min 3 kayak gitu. Jadi arahnya lurus gini. Nah, nah itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.